Pada episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil menemukan Yao Chen dan berusaha untuk membawanya pergi. Namun di sela pelariannya itu, tiba-tiba mereka pun dihentikan oleh sosok Tianzun dari Sekte Jiwa. Untuk sejenak, Yao Chen pun nampak terkejut, lalu ia pun berkata, "Apakah kamu hantu tua Taixing?" ucapnya. Di samping Yao Chen, sosok Xian pun maju untuk melindunginya. Sementara itu di tempat yang lain, hantu tua Taixing pun memperhatikan Yao Chen dan Xiaoyan. Taixing pun berkata kalau dirinya diperintahkan oleh ketua Aula Jiwa untuk menangkap Yao Chen dan Xiaoyan. Alasannya cuma satu, yaitu untuk mendapatkan kunci Gyokuno Dewa Tushi yang ada di tangan Xiaoyan. Lalu Taixing pun mencoba untuk memprovokasi Xiaoyan. Dia pun mengatakan kalau ayah Xiaoyan telah meninggal. Sontak saja, apa yang dikatakan oleh Taixing itu membuat Xiaoyan pun menjadi marah. Dengan nada kesal, Xiaoyan pun berkata, "Hah, jiwa ayahku ada di tanganmu, bukan?" ucapnya. Melihat kemarahan Xiaoyan, Yao Chen pun berusaha untuk meredakannya. Lalu ia pun berkata, "Xiaoyan, kamu bukan lawannya," ucap Yao Chen. Sementara itu, di tempat yang lain, hantu tua Taixing pun bersiap untuk menangkap Xiaoyan dan Yao Chen. Sementara itu, di sisi yang lain, Xian pun telah bersiap untuk menghadapi serangan dari hantu tua Taixing. Akhirnya, dua bentrokan dahsyat itu pun beraduan menimbulkan riak energi yang sangat mengerikan. Di sela adu bentrokan itu, Xian pun memerintahkan gurunya agar segera memasuki cincin penyimpanan. Lalu dia pun menggunakan langkah 3000 petir untuk menghindari serangan dari hantu tua Taixing. Dalam pertarungan sengit itu, Xian pun berusaha untuk menghindari serangan dari rantai jiwa milik Taixing. Lalu ia pun mengeluarkan suan besarnya untuk menghadapi rantai jiwa itu. Sementara itu di tempat yang lain, hantu tua Taixing pun nampak kaget dengan gerakan Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat menghindari serangan rantai jiwanya. Taixing pun berencana untuk menangkap Xiaoyan secepatnya. Oleh karena itu, dia pun menggunakan sebuah teknik yang sangat kuat. Sementara itu di tempat yang lain, Xian pun menggunakan teknik api pemecah tsunami untuk menghadapi serangan kuat dari hantu tua Taixing. Namun Xian pun nampak kaget. Dengan tekniknya itu, dia tidak bisa mengatasi serangan dari hantu tua Taixing. Malah teknik serangan pedangnya itu dapat dihancurkan dengan mudahnya. Oleh karena itu, untuk menahan serangan kuat dari hantu tua Taixing, Xian pun mencoba untuk menahannya dengan suan besarnya. Melihat Xiaoyan yang dapat menahan serangannya, hantu tua Taixing pun sangat tertarik oleh senjata suan besar milik Xiaoyan. Namun tiba-tiba dia pun dikejutkan oleh sebuah retakan spasial yang memunculkan api lotus yang sangat mengerikan. Segera api lotus itu pun melesat untuk menyerang hantu tua Taixing. Akhirnya api lotus itu pun meledak dan melukai Taixing, sehingga Taixing pun menjadi marah kepada Xiaoyan. Dalam emosinya itu, Taixing pun tidak membiarkan Xiaoyan untuk berusaha meninggalkan tempat itu. Segera Taixing pun menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menangkap Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun akhirnya tertangkap oleh teknik spiritual milik hantu tua Taixing. Segera sebuah avatar raksasa cakar pun langsung melesat untuk menghancurkan tubuh Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang dapat ditangkap dengan mudahnya membuat hantu tua Taixing pun sedikit rileks. Dia pun berpikir kalau dia sukses menangkap Xiaoyan. Namun tiba-tiba Taixing pun terkejut karena Xiaoyan yang ditangkapnya itu menghilang di hadapannya. Melihat tubuh Xiaoyan yang hancur itu hanyalah sebuah avatar membuat hantu Taixing pun menjadi murka. Lalu Xin pun beralih ke pertarungan antara kelompok Feng Zunze melawan para ahli dari Sekte Jiwa. Di atas langit aula cabang Sekte Jiwa, terjadi pertarungan yang sangat sengit antara kelompok Feng Zunze melawan para ahli dari Sekte Jiwa. Mereka pun berjibaku untuk menghadapi para ahli itu sekuat tenaga. Di sela pertarungan yang sangat sengit, tiba-tiba sosok Xian pun keluar dari dalam aula. Lalu dia pun mengatakan kepada semua orang kalau dia berhasil menyelamatkan Yao Chen. Mengetahui kalau Xiaoyan berhasil menyelamatkan Yao Chen, salah satu ahli pun berusaha untuk mengejar dan menangkapnya. Namun pergerakannya itu dihalangi oleh dokter peri kecil dan Feng Zunze. Melihat Xiaoyan yang berhasil menyelamatkan Yao Chen, segera Jian pun memerintahkan Ratu Semut Iblis agar segera meninggalkan tempat itu. Segera kelompok Feng Zunze pun mengikuti Xiaoyan dan berusaha untuk keluar dari tempat itu secepatnya. Namun tiba-tiba pergerakan mereka pun terhenti.
Tiba-tiba kelompok Xiaoyan pun nampak terkejut dengan kemunculan formasi Arai yang berusaha untuk menjebak mereka semua di dalamnya. Akhirnya Xiaoyan pun menyadari kalau Arai formasi itu digunakan oleh hantu tua Taixing untuk menjebaknya. Di tempat yang lain, sebuah retakan spasial pun muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Tiba-tiba sosok hantu Taixing pun keluar dari dalam celah tersebut. "Hei anak kecil, bersiaplah untuk menahan kemarahan yang mulia ini," ucap Taixing. Segera setelah ucapannya itu, riak energi yang dikeluarkan dari Dozun bintang 5 pun keluar. Akibat aura yang kuat dikeluarkan oleh Taixing itu membuat kelompok Shen pun gemetar. Shen pun berniat untuk menghadapinya dengan kekuatan api surgawi 4 warna. Melihat tindakan Feng Zunze dan Xiaoyan, di tempat yang lain hantu tua Taixing pun mencibir. Taixing pun berkata kepada ahli di belakangnya kalau dia akan berurusan dengan Xiaoyan. Sementara itu kelompok Xiaoyan akan diserahkan kepada kelompok yang lain, ucapnya. Dari kejauhan, hantu tua Taixing pun memperhatikan Xiaoyan yang berusaha untuk menggabungkan 4 jenis api surgawi di telapak tangannya. Taixing pun dapat merasakan kalau penggabungan 4 jenis api surgawi di tangan Xiaoyan itu sangat mengerikan. Oleh karena itu, dia pun berusaha untuk menghancurkan teknik itu secepatnya. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun nampak gugup karena hantu tua Taixing akan bergegas untuk mendekatinya. Taixing pun berkata, "Hei bocah, jangan melawan lagi. Sebaiknya kau menyerahkan kunci giok Dewa Kuno Tusi kepadaku," ucapnya. Di tempat yang lain, mendengar ucapan dari hantu tua Taixing, Xiaoyan pun hanya mendengus. Melihat sifat Xiaoyan yang tidak mau menyerah, akhirnya hantu tua Taixing pun berniat untuk menghabisi Xiaoyan. Segera, Taixing pun bergerak untuk membunuh Xiaoyan. Di tempat yang lain, dokter peri kecil pun berusaha untuk membantu Xiaoyan, namun pergerakannya dihalangi oleh ahli sekte jiwa. Di sela krusial, tiba-tiba sosok Jian pun muncul untuk melindungi Xiaoyan. Segera, Jian pun melesat untuk menghadapi serangan dari hantu tua Taixing. Sementara itu, di tempat yang lain, hantu tua Taixing pun sangat kaget dengan serangan Jian. Pergerakan dan kekuatan Jian yang sangat kuat tentu saja membuat kaget Xiaoyan, apalagi penampilannya. Jian kali ini telah menggunakan kekuatan transformasinya menjadi gadis cantik yang sangat seksi di hadapan Xiaoyan. Di tempat yang lain, hantu tua Taixing pun tidak menyangka sosok monster yang menghalangi serangannya itu adalah seorang gadis kecil. Sementara itu, tanpa basa-basi, Jian pun melesat untuk menyerang hantu tua Taixing dengan kekuatan naga void kunonya. Dengan darah keturunan naga void kuno serta bantuan sarung tangan dari Phoenix surga kuno membuat Jian pun berani untuk menghadapi hantu tua Taixing. Di tempat yang lain, setelah Jian berusaha maju untuk menghadapi hantu tua Taixing, Xiaoyan semakin leluasa untuk menggabungkan 4 jenis api surgawi. Dalam pertarungannya melawan Jian, Taixing pun berusaha untuk menjebak Jian dengan kekuatan ruang spasialnya. Di tempat yang lain, Jian pun nampak mencibir teknik penjara spasial milik Taixing. Segera dengan kekuatannya, Jian pun menghancurkan penjara spasial yang dibuat oleh hantu Taixing. Setelah menghancurkan teknik penjara spasial milik Taixing, Jian pun mengolok-oloknya kalau teknik itu bukan apa-apa di hadapannya. Setelah ucapannya itu, mata Jian pun mengeluarkan cahaya keunguan. Tiba-tiba kekuatan yang sangat dahsyat pun keluar dari tubuh Jian. Segera fluktuasi energi yang sangat kuat yang keluar dari tubuh Jian pun membentuk sebuah avatar naga void kuno. Mampu mengeluarkan kekuatan terkuatnya dari ras binatang, akhirnya Jian pun menyombongkan dirinya di hadapan Taixing. Taixing pun mulai menyadari sebenarnya Jian ini adalah anggota dari naga void kuno. Oleh karena itu, Taixing pun semakin serius untuk menghadapi Jian. Segera Taixing pun menggunakan kekuatan terkuatnya untuk menghadapi Jian. Akhirnya bentrokan pun terjadi antara kekuatan hantu tua Taixing menghadapi Jian. Akibat menerima pukulan kuat dari Jian membuat hantu Taixing pun terdorong. Dia pun menyadari kekuatan dari ras naga void kuno. Hantu tua Taixing pun sangat dipusingkan menghadapi sosok Jian yang sangat kuat. Sementara itu dia pun mengkhawatirkan 4 penggabungan jenis api surgawi yang dilakukan oleh Xiaoyan. Dalam ketakutannya, Taixing pun menyadari ada hal yang aneh dalam diri Xiaoyan. Dia pun tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat menggabungkan 4 jenis api surgawi. Oleh karena itu, dia pun bergegas untuk menghentikannya.
Sementara itu, di tempat yang lain, Jian pun telah melihat apa yang akan dilakukan oleh hantu tua Taixing. Dia pun bergegas untuk menghalanginya, namun tiba-tiba tubuhnya kembali berubah. Setelah berubah ke wujud anak kecil, akhirnya Jian pun ditangkap oleh teknik spiritual milik hantu Taixing. Tubuh Jian yang tidak bisa bergerak itu akhirnya akan dihancurkan oleh telapak tangan raksasa milik Taixing. Menghadapi serangan ganas itu membuat Jian pun menjadi panik. Namun di sela kepanikannya itu, tiba-tiba sosok Xiongjan pun muncul untuk menyelamatkannya. Sosok Xiongjan pun akhirnya berhasil menahan serangan dari hantu tua Taixing, lalu dia pun menyelamatkan Jian. Di sisi yang lain, Jian pun nampak kaget dengan kemunculan Xiongjan. Dia pun bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" ucapnya. Xiongjan pun menjawab, "Saat dia berlatih, tiba-tiba dia pun terlempar ke tempat ini," ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, hantu tua Taixing pun semakin murka kepada kelompok Xiaoyan. Usahanya untuk membunuh Xiaoyan dihalangi oleh beberapa orang di hadapannya. Dalam kemarahan Taixing, di tempat yang lain, akhirnya Xiaoyan pun dapat menggabungkan 4 jenis api surgawi. Segera hantu Taixing pun melesat untuk menyerang Xiaoyan. Melihat tindakan dari Taixing, segera Jian pun memerintahkan Xiongjan agar segera mengejarnya. Xiongjan pun mengeluarkan pukulannya untuk menghantam tubuh dari Taixing. Namun tiba-tiba tubuh Taixing pun semakin cepat untuk mendekati Xiaoyan. Segera kekuatan penuh dari Dojun bintang 5 puncak milik Taixing pun muncul di telapak tangannya dan bergegas untuk menghantamkannya ke arah Xiaoyan. Akhirnya pukulan penuh dari Taixing itu pun mendarat di tubuh Xiaoyan sehingga Xiaoyan pun terluka akibat serangan itu. Di medan pertempuran, akibat Xiaoyan terluka oleh serangan Taixing membuat semua orang pun menjadi kaget, apalagi kelompok Feng Zunze. Sementara itu, akibat cedera yang dialami oleh Xiaoyan membuat auranya lambat laun menjadi menghilang dan tubuhnya akan segera terjatuh. Namun di sela kejatuhannya itu, tiba-tiba Xiaoyan pun semakin beringas. Lalu dia pun berkata, "Kalau begitu aku akan membuatmu menderita," ucap Xiaoyan. Tiba-tiba, sebuah api lotus yang belum sempurna pun ditembakkan oleh Xiaoyan ke arah hantu tua Taixing. Sementara itu, hantu tua Taixing pun tidak menyangka kalau Xiaoyan akan melemparkan api lotus ke arahnya. Segera api lotus itu pun meledak di hadapannya dan melukainya. Ledakan yang ditimbulkan oleh penggabungan api lotus 4 warna milik Xiaoyan itu menghancurkan tempat di aula cabang Sekte Jiwa. Segera beberapa orang pun melesat untuk melarikan diri dari riak energi yang sangat mengerikan itu. Sementara itu, di tempat yang lain, Mogu sangat ketakutan dengan kekuatan 4 jenis api surgawi yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Dia pun tidak menyangka kalau kekuatan dari Xiaoyan sangat menakutkan. Di tempat yang lain, Xiaoyan yang telah koma akibat serangan dari hantu tua Taixing untungnya diselamatkan oleh Xiongjan. Setelah berhasil menyelamatkan Xiaoyan, Xiongjan pun membawanya ke kelompok Feng Zunze. Di sisi yang lain, kelompok Feng Zunze pun sangat mengkhawatirkan keadaan dari Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang terluka, Feng Zunze pun berusaha untuk menenangkan semua orang, termasuk dokter peri kecil. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya badai api lotus milik Xiaoyan pun mulai melemah. Namun tiba-tiba kelompok Feng Zunze pun dikejutkan oleh suara misterius. "Xiaoyan, kamulah orang pertama yang berhasil menghancurkan aula cabang Sekte Jiwa," ucap sosok misterius itu. Tiba-tiba 2 sosok pun muncul di hadapan kelompok Feng Zunze. Mereka adalah Tianjun Putih dan Tianjun Hitam. Dengan kekuatan gabungan dari 2 Tianjun, akhirnya api lotus pemusnahan itu pun menghilang sepenuhnya. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya sosok menyedihkan dari hantu tua Taixing pun muncul di hadapan semua orang tak terkecuali kelompok Tianjun Hitam dan Putih. Sementara itu, hantu tua Taixing di tempat yang lain merasakan seluruh tubuhnya hancur dan lengan yang satunya telah terputus. Akibat luka serius yang dideritanya itu membuat hantu Taixing pun semakin murka kepada Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Tianjun Hitam dan Putih pun mencibir kepada hantu tua Taixing.
Kedua Tianjun hitam dan putih itu mengatakan kalau luka yang didapatkan oleh hantu tua Taising itu akibat oleh kelakuannya sendiri. Sementara itu di kelompok Feng Junze terjadi kepanikan akibat munculnya Tianjun hitam dan putih. Segera dokter peri kecil pun berkata kepada Feng Junze kalau dirinya akan menghadapi Tianjun hitam dan putih itu. Namun gerakannya itu dihalangi oleh Feng Junze. Namun di sela kepanikan semua orang, tiba-tiba semua orang pun dikejutkan oleh tindakan Jian. Tiba-tiba Jian pun mengeluarkan sebuah esensi darah di hadapan semua orang. Tindakan dari Jian yang mengeluarkan esensi darahnya itu mengejutkan Xiongjan. Sementara itu di sisi yang lain, akhirnya Jian pun telah bersiap dengan kekuatan esensinya. Rupanya Jian berniat menggunakan kekuatan dari darah esensinya untuk membuat sebuah teleportasi. Di tempat yang lain, para ahli sekte jiwa pun menyadari apa tindakan yang dilakukan oleh Jian. Segera mereka pun bekerja sama untuk menghancurkan teleportasi tersebut. Sementara itu di tempat yang lain, Jian pun merasakan kekuatannya tidak mampu untuk membuka sepenuhnya kekuatan teleportasi. Sepertinya Jian membutuhkan banyak waktu untuk dapat menyempurnakan teknik teleportasinya itu. Sementara itu, di sisi yang lain, Tijan Junje yang mengetahui permasalahan rumit di kelompok Feng Junje, dia pun segera melesat untuk menghadapi para ahli dari sekte jiwa. Dengan kekuatan Tijan Junje, dia tidak bisa bersaing dengan Tianjun hitam dan putih dari ahli sekte jiwa. Sementara itu di tempat yang lain, Feng Junje pun bergegas untuk membantunya. Namun di tempat yang lain, Tijan Junje pun melarangnya. Dia pun berniat untuk mengorbankan dirinya untuk menghancurkan kultivasinya. Sementara itu, para ahli sekte jiwa yang dipimpin oleh Tianjun hitam dan putih pun merasakan apa yang akan dilakukan oleh Tijan Junze. Di tempat yang lain, akhirnya Jian pun berhasil menyelesaikan teknik teleportasinya. Segera dia pun memerintahkan semua orang di belakangnya untuk mengikutinya. Dengan bantuan teknik teleportasi dari Jian, akhirnya kelompok Feng Junje pun berhasil melarikan diri. Sementara itu di tempat yang lain, Tijan Junje pun akhirnya meledakkan tubuhnya sendiri untuk menghalangi para ahli sekte jiwa.